Toyib, lanjut. Nah, sekarang kita masuk di pembahasan sifat yang belum. Nah, ini ro yang model lidah huruf ro tebal dan tipis ya. Perhatikan lidahnya ke belakang. Ya, dan ini lidahnya lurus saja. Ya, itu mudah ya. Baik. Ya, hukum sifat selanjutnya adalah al-itbaq wal-infitah ya. Al-itbaq dan al-infitah. Tayyib, al-itbaq ya. Ini dia. Apa di al-itbaq? Al-itbaq secara bahasa artinya menempel ya. Secara bahasa artinya menempel ya. Kalau dalam buku kita juga seperti itu coba lihat. Ya, iltisaq ya, menempel. Lawannya adalah al-infitah, terbuka lawannya. Ya. Ya, ini dia itbaq. Ya, secara bahasa artinya menempel. Ya, atau secara istilah ya dikatakan iltisaqu ta'ifatayil lisan bil hanakil a'la inda nutqi bi hurufil itbaq. Menempelnya lingkaran sekeliling lidah ke langit-langit bagian atas ketika mengucapkan sebuah huruf itbaq. Jadi lidah itu menempel. Sebentar kita lihat gambarnya. Ya, hurufnya wasadu dodun ta'u dha'un mutabaqah kata Ibnul Jazari. Ya, ini yang menempel cuman ini. So, do, to, wo. Ya, jadi karena dia menempel ke atas jadi suaranya ya itu lebih tebal daripada huruf-huruf yang istilah. Ya, perhatikan gambarnya. Ini dia. Allah ya. Perhatikan bagian lidahnya ini subhanallah hampir bagian lidah semua terangkat ya. Beda tadi yang kayak ro ya, ro kayak gini saja ya. Kalau ini luar biasa kayak ya intinya lidah ini ya hampir semua terangkat ya. Jadinya ya suara itu menekan ke atas. Suara jadi menekan ke atas. Jadi hasil yang ditimbulkan dari hal tersebut jadi lebih tebal. Allah, so, to, ya, Allah, jadi lebih tebal. Ya, bukan so, to, ya. Toib. Nah, bedakan dengan huruf isti'la yang tebal tapi dia tidak itbaq. Ya, bedakan. Seperti qaf. Ini contohnya qaf ini kan. Cuman bagian belakang saja yang terangkat. Ini. Adapun bagian sini itu tidak terlalu terangkat. Makanya suaranya dia lari ke sini. Ya. Lari miring. Ya. Adapun huruf yang istifal, infitah ya terbuka, tidak menempel, maka larinya ya suara itu lari ke bawah. Jadi tipis ka, bukan ko. Ya kalau ko tebal. Ko ini baru ko ya. Perhatikan huruf kof jangan sampai dimonyongkan bibir. Semua huruf tebal tidak memonyongkan kedua buah bibir. Ya. Ka seperti itu dia. Lawannya infitah. Selain huruf sod ya dode to wa selain huruf itu infitah mudah ya. Ini perbedaannya kan. Ini huruf so. Ini coba lihat ya. Lidahnya kan hampir terangkat semua. Dibandingkan qaf terangkat memang tapi tidak terlalu. Apalagi kaf yang terangkat cuma bagian tengah hampir tengah lidah ya. Jadinya dia tidak tebal. Itbaq dan infitah ya. Mafhum ya. Paham sampai sini di? Insyaallah Ustaz. Ya ini huruf yang memiliki lawan, ya sifat yang memiliki lawan.
baru 8. Kalau Syekh di sini, Syekh Iman tidak menyebutkan ini faedah dulu ya sebelum kita masuk huruf sifat selanjutnya. Faedah. Huruf istilah as-sab'u qisman. Huruf-huruf yang tebal, yang istilah itu ada 7 kan? 7 ini terbagi 2. Terbagi 2. Pertama, musta'liyah mutbaq. Ada yang istilah terangkat tidak sekaligus menempel. Itu cuma 4 huruf. Ini dia. Shadu dadun ta'u dha'un mutabaqah. Ibnu Jazari mengatakan. Ada yang istilah terangkat 3 dan terbuka. Nah, perhatikan istilah dan infitah ya. Terangkat lidahnya tebal tetapi dia terbuka, ya tidak menempel. Itu cuma 3 ya. Ro, kho, ko. Nah. Fa harful istilah al-mutba asyaddu tafkhima min harf istilah al-munfatih ya. Jadi huruf-huruf yang itbaq dan istilah lebih tebal dibandingkan huruf-huruf yang istilah dan tidak itbaq. Nah, ya. Contohnya dhamirin ya. Lebih tebal dibandingkan ghalib. Dhamir dibandingkan ghalib. Waqur lebih tebal dibandingkan waqumu. Waqumu lillah. Waqur ya. Begitu juga kalau dia kasroh. Ya, ketika kasroh maka ketebalannya huruf itbaq karena dia menempel lidahnya ke atas langit-langit. Dia lebih tebal al-buiza, al-buim dibandingkan qila, bukan qila, bukan. Qila bukan. Qila waghil, waghildo, bukan waghui, waghildo salah. Tapi waghildo, wakhifah, bukan wakhuifah, bukan. Tapi wakhifah. Seperti itulah dia. Ya. Jadi bukan waqilah, mustaqim, jangan nanti ya. Karena dia bukan sifat itbaq, mustaqim bukan. Mustaqim seperti itu dia. Thayyib. Ba'daha. Nah, itu dia. Sifat yang memiliki lawan. Syekh di sini tidak menyebutkan sifat idlaq dan ismat dikarenakan sifat tersebut tidak berhubungan dengan tajwid. Ya, tapi karena kita pengajar tajwid, ya harus ditahu juga ya apa maksudnya. Ini dia al-idlaq wal ismat ya. Kalau di buku mahir kita ada ya. Buku mahir kita dibahas al-idlaq dan al-ismat. Ya, al-idlaq artinya idlaq itu dalqun artinya ujung. Ya. Ujung lidah. Al-idlaq artinya ujung. Secara istilah ya, khifatul harfi wa sur'atun nutki ya. Itu ringan diucapkan ya dan cepat diucapkan. Itu al-idlaq. Jadi ringan diucapkan dan cepat. Karena kenapa? Ya. Dia dekat dengan tempat keluarnya makhraj, tempat keluarnya suara. Ya, karena di bibir, ya di bibir dan di ujung-ujung lidah. Hurufnya ini dia, wa farra min lubbin. Fa, ro, mim, nun, lam, dan ba. Inilah huruf-huruf yang mudah diucapkan. Ya. Walaupun kita kadang berpikir, maksudnya apa mudah diucapkan? Kalau kita bilang, ko, gampang kan? Mudah saja. Ya. Kita bilang a, kita bilang da, gampang. Da, ya. Nah, itu bagi kita. Tapi menurut orang Arab tidak seperti itu. Menurut orang Arab itu susah. Karena kenapa? Jauh dari tempat keluar huruf. Ya. Nah, itu dia. Kebalikannya selain itu huruf-huruf apa? Huruf-huruf al-ismat. Ya. Huruf-huruf yang susah. Ya. Al-ismat artinya taqalul harf inda nutki bihi li khuruji ba'idan an tarafil lisan wasyafatain ya. Beratnya pengucapan huruf ya
Kemudian beratnya pengucapan hondur ketika mengucapkannya dikarenakan jauhnya dari ujung lidah dan dua buah bibir. Ya. Huruf-hurufnya selain huruf faromil lubbin. Jadi itu hafal ya. Hafal saja ini yang sedikit. Faromil lubbin. Ya, ini hafal saja ini, yang lain itu susah. Nah, ini tidak perhatikan tidak berhubungan dengan makhraj. Ketika kita monitor sama Syekh, tidak pernah Syekh bilang ya kurang idlaknya, kurang ismatnya, tidak pernah. Beda ketika itbak, istilah ya beda, ya. Itu ditegur. Kalau ini tidak, ya. Karena dia tidak ada hubungannya dengan makhraj. Hubungannya dia dalam ketatanan bahasa Arab. Ya. Khususnya pada kata rubaiyat, ya, pada kata rubaiyat. Ya, yang kata bahasa Arab yang terkumpul dalam empat apa? 4 kata. Ya. Yang terkumpul dalam 4 kata. Contoh, saya stop share dulu. Kemudian share whiteboard. Oke. Nah, ya, dia berhubungan dengan bahasa Arab. Coba perhatikan, terutama yang rubaiyat ya. Walaupun sulasiat yang 3 kata dalam bahasa Arab, ya 3 huruf ya. Ini juga kebanyakan dia pasti memakai huruf idlak. Supaya apa? Memudahkan orang Arab. Contoh. Jalasa. Ya. Jalasa yajlisu. Ya. Ada huruf idlak di sini, huruf yang mudah. Ini huruf lam. Ya, apalagi? Tata ada bahasa Arab. Zahaba. Ya, zahaba. Ada di sini huruf idlak, huruf yang mudah? Ada atau tidak? Yang mana sini huruf yang ba, Ustaz. Huruf ba, mumtaz. Ini huruf ba ya. Kemudian apa lagi? Kata bahasa Arab yang antum tahu? Ya. Pintu, Ustaz. Apa? Pintu, Ustaz. Pintu. Babun. Fiil ya. Kita tidak berbicara dulu isim. Bukan isim, fiil dulu, fiil. Karena bahasa Arab itu isim itu terbentuk dari fiil. Ini pendapat yang terkuat ya. Makan. Bahasa Arabnya makan? Akala, Ustaz. Akala. Ada huruf lam. Walaupun tidak semua ini ya, tidak semua. Intinya orang Arab itu seperti itu. Pasti ada huruf-huruf yang mudah. Supaya apa? Memudahkan pengucapan bagi mereka. Adapun kalau dia terkumpul dalam huruf-huruf, terkumpul dalam kata Arab, tetapi tidak ada yang semua huruf-huruf yang susah, maka dipastikan itu bukan kata bahasa Arab yang asli. Ya. Itu kata serapan. Seperti itulah kira-kira. Jadi itu yang sifat yang memiliki lawan. Jadi ada 10 tadi. Sekarang kita masuk sifat yang tidak memiliki lawan. Ya, jadi kalau ada yang bingung langsung bertanya saja, ya enggak apa-apa. Daripada nanti sudah jauh tambah bingung, ya. Baik, kita masuk di huruf as-sofir. Jadi sifat yang tidak memiliki lawan ada 8. Ya, 7 tapi tambah 1. Ya. 7 tambah 1. Baik, sekarang as-sofir. Ya. As-sofir secara bahasa ini adalah suara desisan. Ya.
suara desisan, ya. Ya. Atau suara yang menyerupai burung, ya. Sedangkan secara istilah, ya, sautun zaidun yakhruju min bainis sanaya, ya, wa tarfil lisan inda nutqi bi ahadi aharfi as-safir bisababi dhiqi manfasil hawa. Ya, suara tambahan yang keluar dengan kuat pada ujung lidah dan celah antara gigi seri dan atas, gigi seri atas dan bawah. Ya, karena sempit makhrajnya, makanya bunyinya ada keluar kayak desis lah. Coba perhatikan, ya. Gambarnya ini, nah ini dia. Ya, sempit sekali ini, sempit sekali tempat keluarnya. Ya, sempit sekali tempat keluarnya, akhirnya memunculkan bunyi seperti itu. Nah, itu namanya sofir. Dengaran kan? Itu namanya as-sofir. Ya, sebagian, ya, orang, ya, sebagian ulama kita, ya, mengatakan jadi huruf sofir itu 3 saja. Sofiruha sodun wazayun sinun. Qalqalatun kutubu jadin walin. Ya, cuma 3 saja. Ya, sod, zai dan sin. Taib. Sebagian, ya, ada yang membedakan ketiga huruf tersebut desisannya, ya. Huruf so katanya mirip angsa lah, ya. Ini pendekatan saja ini. Huruf zai, ya, mirip suara lebah, dan huruf sin mirip suara ulas. Ya, nggak tahu lagi mana, ya. Intinya pendekatan saja. So gitu. Ihdinas sui nah, itu dia. Kemudian zai sama zaitun, ya. Apalagi azwaj nah, itu dia. Kemudian sin nah, itu bis nah, itu dia. Kayak suara ular, ya. Ya. Gitulah. Intinya itu namanya as-safir, suara desisan mudahnya. Taib. Kemudian berikutnya safir wa sodun wa zayun sinun qalqalatun kutubu jadin walinu. Ibnu Jazar mengatakan qalqalah. Ya. Ini mudah ini qalqalah, ya. Biasa kita temui. Apa ini maksud qalqalah? Al-harakatu al-ittirabiyah, ya, bergerak secara tidak beratur. Ya, orang Arab mengatakan taqalqalatil kidru 'alan nar, ya. Itu panci kita kolkolai, ya, pancinya itu kolkola, maksudnya apa? Bergetar-getar ya, kalau sedang mendidih. Itu orang Arab berkata begitu. Memisalkan kolkola dengan periuk yang ada di tungku. Ya, dan secara istilahan, ya, intinya huruf-huruf yang memantul ketika sukun itu intinya. Kalau sini memberi penjelasan yang lengkap. Hiya ikhrajul harfi muqalqal halatu sukunihi bitaba'ud baina tarfai udunatki duna ayyu sahibahu syaibahu harakatin minal harakati salas, ya. Dia mengatakan, ya, keluarnya huruf qalqalah dalam keadaan sukun. Ingat ini qalqalah nanti hurufnya sukun. Bitaba'ud baina tarfai udunatki. Kenapa dia bisa bunyi pada pantur? Karena dia menjauh, ya, seperti kertas, ya, menjauh. Nah, gitu dia. Kayak dia terpantul. Duna ayu sahibahu syaibahu min harakati minal harakati salas. Tanpa ada pengaruhnya dengan harokat-harokat yang ketiga tersebut. Fathah, kasrah, dhammah. Hurufnya ada 3. Kutubu jadin. Orang Arab kutubu jadin. Ya, Ibnu Jazari mengatakan qalqalatun kutubu jadin. Kalau kita Indonesia baju di toko. Nah, enggak apa-apalah, ya. Intinya gimana mudahnya, ya, baju di toko, kutubu jadin, atau ada nanti bikin istilah lain yang mudah diingat, ya, itulah dia. Baik. Ini dia. Perbedaan antara huruf yang sukun, kemudian huruf yang qalqalah dengan huruf yang berharokat. Kalau sukun itu dengan cara bitasodum, ya, bertabrakan. Contoh. Kalau qalqalah itu bitaba'ud dengan cara menjauh. Kemudian ketika berharokat dengan cara menjauh disertai dengan harokat. Contohnya seperti ini model mulutnya. Ini dia model mulut. Bedanya qalqalah, fathah, qalqalah, kemudian sukun, kemudian fathah. Ini tidak qalqalah, ya, merapatkan kedua bibir.
Kemudian qalqalah ab, ya, merenggangkan kedua buah bibir sedikit dibandingkan fathah ba itu lebih terbuka. Ya, perhatikan. Ini tidak terlalu terbuka, ini lebih terbuka, ya. Ab, ya. Kemudian kalau ba fathah ba, nah, seperti itu. Makanya ketika fathah itu mulut dibuka lebih lebar daripada qalqalah. Baik. Qalqalah terbagi dua. Ya, terbagi dua. Ini pendapat yang dipilih oleh para ulama. Pendapat jumhur kalau tidak salah, ya. Ibnu Jazari berpendapat seperti ini, ya, diikuti dengan ulama-ulama lainnya. Lalu ada pendapat juga mengatakan 3. Ya. Ada mengatakan 4. Ya, di buku kita dulu kita ambil yang 3. Tapi sekarang kita rubah jadi 2 revisi terbaru, ya. Karena gitulah para ulama. Dengan alasan yang cukup kuat. Di antaranya seperti inilah dia. Pertama, qalqalah kubro. Inda waqfi alal harfil muqalqal. Ketika wakaf, ingat wakaf, berhenti orang membaca. Pada huruf qalqalah. Al-falaq, muhayyit, kasab, bahij, ahad, haqq. Nah, ini sama, ya. Kubro dia masukkan juga ketika bertasydid. Haqq, watab, al-hajj, asyad. Ya, ini sebagian ulama masukkan ini akbar, ya. Ini qalqalah akbar, paling besar, ya. Padahal ini nanti alasannya Syekh ini cukup kuat. Kemudian berikutnya sugoro, qalqalah sugoro, ya. Idza kanatil harfu muqalqa wasatul kalima awil kalam, ketika huruf qalqalahnya di tengah kata maupun perkataan. Contoh, yaqdi, yut'imu, yubsirun, wa taj'alun, yadkhulun, liyunfiq dhu sa'atin, wa la tushtita wahdina. فانصب وإلى يخرج من بين الصلب قد أفلح المؤمنون dan seterusnya. Ya, intinya dia disambung. Ya, kalau dia di akhir kata dia tersambung. Kenapa bisa? Ya, 2 para ikhwas sekalian subhanahu wa taala. Apa tadi saya mau jelaskan itu? Oh, qalqalah, ya, sugro dan kubro, ya. Sugro karena asar dari qalqalahnya itu sudah tidak terdengar lagi. Seperti tadi, qad aflaha, qad aflaha. Asarnya itu tidak terlalu kental, makanya dia masuk sugro. Adam kalau kita mengatakan qul huwallahu ahad, itu asarnya, bekasnya masih terasa. Jadi dia dinamakan qalqalatu kubro, ya, besar, qalqalah besar. Nah, itu kenapa dia kubro sugro. Thayyib. Tanbih, ya, perhatikan baik-baik. Idza udhiga ma harfu minal hurufil qalqal fi misli dan seterusnya, ya, jangan dikolkolahkan. Ya. Tapi ini tidak ada yang kasih kolkolah ini, ya. Karena kita tidak tahu ini kenapa bisa haqqat, kenapa sampai Syekh mengatakan jangan kolkolahkan ini, ya. Ini alhamdulillah orang Indonesia tidak. Asalnya ini sebenarnya haqqat itu kan atau at-tala'a atau rabbana, ya. Asalnya ini 2 banyak asalnya. Ya. Asalnya ba yang pertama sukun, kemudian ba yang kedua fathah. Ini kata beliau, ya, kondisi ini jangan dikolkolahkan robebana. Tidak. Karena ini kalau 2 bertemu seperti ini, orang Arab memasukkan tasydid. Ya. Ini namanya idgham mutamathilain, ya. Robbana, jadi robebana, ya. Tapi orang Indonesia karena tidak paham, ya. Kalau apalagi kalau tasydid itu asalnya 2 huruf, ya. Jadi pasti dia tidak kolkolahkan, ya. Karena mau susah-susah, ya. Tapi ini yang paling ditambih ini, perhatikan ini yang paling bawah ini. Idgham naqis, yang idgham yang kurang jangan sampai kolkolahkan. To bertemu dengan ta. Ya.
Asalnya ini idgham, asalnya idgham. Huruf to ketika sukun huruf qalqalah, ya kan? Nah, tapi karena bertemu huruf to, huruf ta, idgham dia namanya idgham mutajanisain. Ya. Ahaltu. Jangan sampai kita baca ahaltu, basaltota, farratatum, farratatu. Bukan. Kan dia qalqalah. Tapi qalqalahnya idghamnya idgham nakis. Kurang. Jadi tidak boleh ahadtu, tidak boleh. Bukan sini langsung masuk sini sebagaimana apa lagi? Idgham yang lain, bukan basatta, bukan. Karena ada huruf to, huruf yang tebal, ya jadi tidak boleh dihilangkan tebal. Ahaltu, basalta, farrattum, farrattu. Seperti itu dia. Mudah tidak bingung ya. Ini sebenarnya banyak tanbihnya ini beliau. Tidak apa-apalah. Ya. Anda waqfi ala harfil qalqal musyaddadah, ya. Ketika huruf qalqalanya tasydid, ya. Maka jangan sampai kita membacanya haqqo wa tab al hajj asyad, jangan asyad haqqo, ya. Dzalikal yaumul haqqo. Jangan baca begitu, ya, itu kurang betul. Fa inna qalqala takunu lisani minhuma li anna awal mudgham yakhruju bitasadum baina tarfai min nutqi wa alaihi fala asara litasydid ala wuduhi qalqalahil musyaddada. Fal qalqalatu al hajj mithla qalqalati bahij. Kata beliau, jangan dikasih begitu tadi. Ya. Haqqo wa tab, jangan. Karena kenapa? Sama gini ya. Al hajj walaupun dia tasydid sama dengan bahij. Apa bedanya? Sama-sama sukun, ya. Ada sukun sebelumnya, sama-sama ini juga sukun sebelumnya sama. Jadi makanya beliau tidak menganggap ini qalqalah yang besar. Nah, jadi jangan begitu nanti. Dzalikal yaumul haqqo. Bukan. Dzalikal yaumul haqqo. Haqqo. Gitu. Beda kalau dia tidak tasydid, bedanya dzalikal yaumul haqqo. Kan? Beda kan? Kalau tidak tasydid ya haqqo. Itu tidak tasydid. Kalau tasydid haqqo. Gitu. Bukan berhenti haqqo, bukan. Semacam ada jarak begitu, bukan ya. Kemudian ya akhtau tahdusu inda ada il qalqalah, ya. Ini beberapa kesalahan ketika mengucapkan huruf qalqalah. Ya. Dia mencampur harokat sebelumnya. Seperti laqad, baca laqada kana. Tubutum baca tubutum. Ini kurang tepat. Ibrahim baca ibirohim. Kata beliau salah. Dan seterusnya banyak kesalahan ya. Seperti ahadi, as-somadi, tambahkan hamzah. Ya, dan seterusnya ada yang matuh, ya. Memanjak ahadi, as-somadi. Tidak boleh gitu. Ya. Dan seterusnya lah, ya. Tidak usah dibahas panjang ini. Nah, waktu sempit. Taib, sifat berikutnya adalah sifat lin. Sifat al-lin, ya. Apa maksudnya sifat al-lin? Ya, di buku kita ikhrajul harfi min makhraji bisuhulah wa adamu kulfatin 'ala lisan. Ya, mengucapkan huruf yang sesuai dengan makhrajnya dengan mudah. Ya, jadi lin ini lembut, ya, lin namanya lembut, ya. Jadi mengucapkannya mudah. Ya, ketika waw dan ya sukun sebelumnya fathah, ya. Ibnul Jamzuri mengatakan walinu min halya wa wawun sukina inin fitahun qabla kullin u'lina. Seperti khauf, qaum, al-bait, Quraisy. Itu namanya sifat lin, lunat, ya. Tidak usah dipaksakan. Quraisy, ya, al-bait, ya, qaum, ya. Seperti itu. Ini mudah saya rasa ini. Ya, kemudian sifat berikutnya al-inhiraf, menyimpang.
Ya, al-inhiraf ya al-mail, ya menyimpang. Huwal mailu shaut harfil li adami kamali jaryanihi bisababi i'tiradil lisan tariqahu. Harful lam wa ra. Ya, al-inhiraf huruf lam dan ra. Intinya menyimpang ya. Ini sudah dibahas sebenarnya ini. Perhatikan huruf lam. Ya. Suara harusnya sudah tertutup. Seharusnya suara sudah tidak keluar, tetapi ketika kita mengucapkan al tetapi mengalir, ya ternyata dia lari ke samping. Ya. Lari ke samping, makanya masih mengalir suaranya. Inilah juga alasannya bainiyah, ini juga alasannya al-inhiraf. Ya. Jadi udaranya yang melenceng. Begitu juga dengan huruf ro. Ini huruf lam ya, dari gambar dari atas. Ini suara seperti ini tertahan di sini. Ya, tertahan suaranya di sini, lari ke samping dia. Itu namanya al-inhiraf. Ro juga seperti itu. Ro, ya asalnya ini sebenarnya tertutup. Cuma karena ada lubang di tengah, makanya dia masih mengalir. Ar-Rahman. Bukan ar-Rahman. Bukan ar-Rahman. Bukan juga ar-Rahman. Bukan juga. Ya. Tayyib. Itu al-inhiraf. Kemudian, ini ro. Ya. Ini bedanya ro dan lam. Ya, al-inhirafnya. Ya. Tayyib. Kemudian at-takrir. Sifat at-takrir. Ya. At-takrir ini bergetar. Ya. Irti'adu ra'si tarfil lisan bi harfir ra' inda nutqi bihi. Ya. Bergetarnya ujung lidah ketika mengucapkan huruf ra'. Ibnu Jazir mengatakan wa akhfi takhriran idza tushaddadu. Ya, dia. Ya. Wa akhfi takhriran idza tushaddadu. Sembunyikan sifat takrirnya ketika bertasydid. Ya, jadi ini sifat yang harus dihindari. Bergetar secara berlebihan. Ya, bukan gitu. Bukan. Ar gitu dia. Disembunyikan roknya. Gimana cara supaya tidak bergetar sekali? Nah, itu tadi. Harus ada lubang di sini ya. Harus ada lubang di tengah lidah supaya tidak terlalu bergetar. Karena orang Arab. Huruf ro untuk orang Arab itu pertengahan antara Indonesia dan orang Barat. Orang Barat ya bahasa Inggrisnya itu roknya tidak ada sama sekali, tidak mengalir sama sekali ya. Where are you? Ya, where are you? Tidak ada. Kalau di Indonesia subhanallah bergetar sekali ya roknya. Ya. Gitu sekali. Dari mahri ya. Bergetar sekali. Ada orang Arab pertengahan ya. Bukan juga bukan juga tapi pertengahan ar-Rahman. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti itulah dia. Lanjut. Kemudian sifat berikutnya adalah ya at-tafasyi ya menyebar ya. Tafasyi intisyarus sauti syin min makhraji ya. Menyebarnya angin di mulut ya. Intisyarur rih fil fam inda nutqi bi harfi syin. Ya, intinya menyebar suara angin di dalam mulut tersebut. Ini dia, perhatikan ya. Nah, itu dia namanya tawasyi. Minasyai. Nah, itu harus ini sudah hamas, sudah mengalir suara, mengalir napas, ditambah mengalir deras udaranya. Jadi betul-betul banyak udaranya keluar. Asyaitonu ya'idukumul faqr. Asyaiton. Minasyaitonir rajim. Itu at-tafasyi. Berikutnya al-istiqalah. Ya. Kalau di buku kita ada tingkatan at-tafasyi ya, ketika bertasydid, ketika sukun dan berharokat. Maksudnya apa? Lebih banyak keluar napasnya, suaranya, anginnya. Ini asyaiton
Kemudian ketika sukun yusyrik, ketika berharokat yasya, tidak terlalu mengeluarkan. Oke, istitolah ya. Istitolah imtidadul makhraji min awali hafatil lisan hatta tattasila bi makhrajil lam. Memanjangnya makhraj dari permulaan tepi lidah hingga bersambung sampai huruf lam. Ini dia. Ya. Ini dari ke belakang maju semua, maju ki. El, 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 ya jadi seperti itu. Namanya istitolah. Ya. Jadi itu el, nah itu namanya istitolah itu. Jadi ini huruf do, el, begini. El, namanya istitolah. Walau, walau, nah, itu dia. Jadi nanti bukan berhenti walau dol bukan, tapi walau walau dolin. Nah, gitu. Bukan berhenti walad dolin bukan. Kenapa berhenti itu tadi? Karena dia punya rokhawah, punya sifat rokhawah, mengalir suara dan memanjang. Jadinya suaranya seperti itu. Berikutnya sifatul gunnah, ya. Ini yang terakhir, sifatul gunnah. Gunnah maksudnya gunnah ya. Kalau di buku kita ini sautun ladzidz yakhruju minal khaysyu. Masya Allah. Suara yang lezat. Sautul ladzidz ya. Ya. Yang melalui rongga hidung. Maksudnya suara yang enak lah gitu didengar ketika keluar. Dan ini merupakan sifat nun dan mim, ya. Entah dia berharokat, entah dia sukun, ya. Entah dia izhar, entah dia idgham atau dia ikhfa, itu tetap ada ya, sifat gunnahnya. Tentunya berbeda panjangnya, ya. Berbeda panjangnya sesuai dengan tingkatan gunnah. Tingkatan gunnah dalam buku mahir kita ada, ya. Tingkatan gunnah. Ya, di sini disebutkan ada 4 tingkatan gunnah dalam buku kita. Yang 4 tingkatan gunnah. Pertama, ketika dia huruf nun bertasydid. Nun bertasydid, maka ini gunnahnya lebih tebal. Ya, lebih tebal. Contohnya minal jinnati wan nas. Ya. Innal ladzina. Ya. Nun bertasydid dan mim bertasydid. Ini lebih tinggi. Ya, amma yatasaalun. Nah, ini tentunya gunanya lebih banyak ya. Amma itu namanya guna ke hidung ya. Amma inna bukan inna, bukan amma, bukan ke hidung. Ya, entah dia idgham mimi atau idgham biguna ya terserah, intinya itu bertasydid intinya. Kan kalau idgham biguna pasti bertasydid ya. Pasti bertasydid. Ya, seperti contohnya man nasya'u ya. Man nasya. Ya. Nun ketemu nun jadi bertasydid. Man nasya. Begitu ada idgham mimi, idgham mutamasilain. Khalaqakum min tin. Ini pertama ya. Pada saat nun dan mim bertasydid. Gunanya banyak. Kemudian yang kedua pada saat nun ikhfa ya. Pada saat nun ikhfa. Contoh in kuntum shadiqin. In kuntum bi ayatih. Nah, itu ke hidung ya, ke hidung semua. In kuntum bi ayatih, itu ke hidung semua. Bukan in kuntum bi ayatih, bukan. Tidak ada hidung kalau gitu. Kemudian yang berikutnya nomor 3 pada saat izhar. In asbahama. Ya, ini dia. Ini izhar. Tetap ada gunanya, tetapi tidak terlalu
banyak. In kan? Bukan in asbahama, bukan. In asbaha itu tidak ada gunanya. In asbahama seperti itu. Kemudian yang keempat pada saat ya nun dan mim berharokat, ya. Ini tingkatan paling rendah. Baik, saya kira itu ya untuk pelajaran antara sifat yang memiliki lawan dan tidak memiliki lawan. Barakallahu